Nah, ini surat domisili ini diduga 99,9% palsu. Kita baru saja menghadiri sidang pertama. Penny hadir sebagai tergugat kasus perkara ya terkait pengesahan perceraian dan pengesahan cerai talak, ya, pengesahan isbat dengan cerai talak. Jadi agak bingung juga nih, karena awalnya mereka nikah tidak ada alasan, ya, tidak secara hukum mereka nikah. Mereka menikah ada buat surat pernyataan. Jadi agar lebih kita jelaskan ya secara komplit. Mereka ini menikah ada buat surat pernyataan pada tahun 2021 bulan 3. Oke. Sementara status si lelaki, si A, cerai resmi dengan istrinya yang pertama, Emilia, itu November 2021. Jadi cerai resmi dari istri sebelumnya 2021, dia bikin surat pernyataan nikah dengan Penny 2021 Maret, sementara pengadilan putusin perceraian dia dengan pernikahan sebelumnya di bulan November. Ini berlaku surut, kan gitu. Nah, di dalam gugatan pengacaranya yang pastinya mendapatkan info dari kliennya mengatakan bahwa Penny dengan si A itu sudah tidak harmonis sejak 2019. Ternyata padahal Penny kenal dengan si A baru tahun 2021. Ya, jadi gua nggak tahu entah kurang tidur atau salah dengar atau gimana ya gitu. Jadi ya mereka lah, biar mereka yang mengkoreksi bagiannya mereka. Lalu ada juga di gugatan itu dibikin bahwasannya Penny yang menghadirkan pamannya sebagai wali nikah, sementara Penny sendiri tidak pernah mengenal wali nikah tersebut. Ada 2 orang warga negara Pakistan yang menjadi saksi nikahnya, ya, masih warga negara Pakistan waktu itu ya. Iya. Itu teman-teman dari si A, mereka warga negara Pakistan dan mereka masih warga negara asing menjadi saksi pernikahannya. Nah, itu adalah teman-teman dia sendiri. Dan Penny berdomisili di Cibubur, tapi pernikahan dibuat di Purwakarta. Tinggal bersama di Desa Gardu, Kecamatan Kiara Pedes. Nah, ini surat domisili ini diduga 99,9% palsu. Hati-hati ya, gua akan ke Purwakarta setelah ini. Oke. Jadi setelah ini, setelah wali, setelah saksi, ada hal-hal lain juga yang menyanggal di sini. Dia juga meragukan keabsahan daripada kedua anak lelakinya, bahwasannya itu lahir untuk dia atau tidak. Saya nggak tahu apa alasannya. Saya rasa ya tidak profesional banget ya, dan tidak lelaki banget lah ya untuk menjadikan ini sebagai alasan untuk berbuat yang dia mau ya. Oke lah, pada saat anak pertama oke, itu saat anak dua-dua juga dia begitu kan ya. Tapi kita kembali ke jalur profesional aja. Jadi ini orang kalau gue lihat sangat menyepelekan hukum Indonesia. Dia di pernikahan sebelumnya belum kelar, dia sudah nikah dengan Penny. Nah, di pernikahannya dengan Penny juga dia sengaja bikin antah berantah dan nggak jelas dari awal, dan dia memang nggak mau legalin Penny, mungkin karena ada maksud lain. Jadi kalau pada saat ada datang lompatan-lompatan seperti ini, Penny akan menjadi sunir. Nah, ini kalau sekarang nggak ada bantuan media aja kan, dia tidak akan tahu apa yang dia buat. Jadi pernikahan pertama belum komplit, dia sudah pindah ke pernikahan kedua.
Pernikahan kedua belum selesai, dia sudah kasih surat pernyataan loh ya. Dia sudah bikin surat pernyataan cerai pada tahun 2023. Mana surat pernyataan cerainya? Dia sudah bikin surat pernyataan cerai pada tahun 2023, tanggal 23 bulan November, bahwasannya sepakat memutuskan untuk bercerai dan mengakhiri hubungan sebagai suami istri atas kedua belah pihak dan tidak memiliki hubungan lagi dalam bentuk apapun, juga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kan gitu. Jadi kali ini orang udah bicara undang-undang kan. Nah sekarang pakai undang-undang apa dia masuk ke pengadilan mau gugat kan gitu. Kok enak banget anak perempuan orang dinikahin, ditinggalin, begitu dikasih anak lagi nggak dinafkain. Coba gimana ini manusia? Coba dilihat ya. Surat pernyataan cerai 23 November 2023. Nah, 2025 dia masih menggugat lagi. KDRT secara fisik tidak, tapi secara psikis banget. Karena dari awal sudah ketahuan kalau ini pernyataan Feni ya. Feni, saya khawatir Feni minta saya ngomong, dia takut nangis di depan kamera. Jadi konteksnya dari awal Feni sudah mulai ketahuan kalau dia ini suka bermain belakang dengan wanita-wanita lain. Ini keterangan Feni. Jadi sudah banyak ketangkap. Dan Feni mulai hilang respect lah. Jadi Feni mulai hilang respect, tapi tetap Feni masih dalam koridor sampai hari akhir. Sampai hari ini juga Feni tetap masih berdiri kan. Gak ada yang aneh-aneh. Jadi kalau dia mau nge-blame wanita yang buat salah untuk menutupi kesalahan dia, ya silakan aja. Kenalnya di mana sih waktu itu? Kenalnya konten kita kan ketemu sama Prihatin konten mau ketemunya di sana. Terus ada bujuk rayu apa Mbak ketika itu ngajak nikah ya kan? Ada bujuk rayu apa? Ini ke luar negeri pertama-tamanya itu, di luar negeri jalan-jalan. Lalu nikah di? Mau nikahnya di Pakistan. Tapi belum sampai sekarang. Cikat. Tapi sudah terlanjur, udah on the way nikah sama yang lain nih. Oke, kalau yang belum isbat, kenapa bisa lari ke sini, Bang? Ya itu, gue juga bingung sekarang gini. Kita kalau ke kantor polisi, kalau kira-kira kita bawa berita ngaco, kita ditolak laporannya. Ya, walaupun di Undang-Undang Perdata ada yang menyatakan bahwasannya tidak ada yang boleh menolak pendaftaran, tapi kan tidak berarti orang bawa permen karet pun diterima kan. Ya, kembali lagi kita lihat aja, ini kan sudah selesai. Saya masih nggak mau banyak komen dengan majelis ya. Biar aja nanti katanya gue bisa pengacara yang tidak sopan. Jadi biarkan mereka berlanjut. Nanti tanggal 17 kan ada sidang mediasi. Nah, nanti kita lihat gimana. Jadi ini Feni konteksnya akan mengikuti apa aja yang dia tempuh langkah hukumnya, silakan. Tapi yang jelas akan ada counter back dari kita juga.